wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, supaya hari kita lebih bersemangat, kita bernyanyi yel-yel yang udah Ibu contohin kemarin ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Assalamualaikum and how are you? Assalamualaikum and how are you? Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum and how are you? Pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tema 6 tentang masyarakat peduli lingkungan, subtema 1 pembelajaran pertama. Anak-anak, lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat harus peduli dengan lingkungan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita itu peduli dengan masyarakat. Hayo, siapa yang tahu hal-hal tersebut apa saja? Ya benar, gotong royong. Gotong royong seperti gotong royong membersihkan lingkungan, seperti gotong royong memperbaiki jalan yang rusak, dan menanam tanaman di pinggir jalan. Ya, siapa lagi yang bisa selain gotong royong apa? Ya, menjaga keamanan lingkungan. Seperti apa? Menjaga pos kampling ya. Dan yang paling penting adalah mematuhi peraturan lingkungan. Ya, seperti halnya ketika kita berada di lingkungan keluarga, kita juga harus mematuhi peraturan lingkungan keluarga. Ketika ada di masyarakat, kita juga harus mematuhi peraturan lingkungan masyarakat. Ya, kayak hari ini kita akan berada di sekolah, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Seperti apa mematuhi peraturan di sekolah itu? Seperti kalian saat ini datang sebelum waktu bel dimulai, tidak ramai ketika belajar. Apalagi ya memakai seragam lengkap. Semuanya pakai dasi kan? Ada yang nggak pakai? Pakai semua ya. Bagus. Terus apalagi selain itu? Membuang sampah pada tempatnya dan masih banyak lagi. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Siapa yang tahu tahun berapa Indonesia merdeka? Iya, kamu tahun berapa? Benar sekali, tahun 1945. Nah, Indonesia itu meraih kemerdekaan bukan hanya dengan mudah ya anak-anak, tapi dengan perjuangan dan dengan semangat para pahlawan. Ya, Ibu mau tanya, bagaimana kalian memaknai kemerdekaan bangsa ini? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, setelah ini Ibu akan memutar rekaman audio yang berisi tentang teks proklamasi. Setelah kita mendengarkan, kita nanti akan memaknai teks tersebut bersama-sama ya. Simak baik-baik ya anak-anak. Ibu akan memutar rekaman audionya sekarang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Bagaimana anak-anak? Tadi sudah mendengarkan semua kan? Apa perlu diulangi lagi rekamannya? Tidak ya, sudah jelas semua ya. Nah, begini. Jadi kita bisa memulai bahwasanya setiap bangsa itu menginginkan kemerdekaan. Bagi bangsa, kemerdekaan itu adalah sebuah cita-cita. Seperti kalian semua ini, pasti punya cita-cita kan? Ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dokter, mungkin ada yang ingin jadi TNI, penyanyi, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, seperti bangsa kita, bangsa Indonesia itu pernah dijajah pada masanya, sehingga masyarakatnya ikut menderita. Dengan alasan tersebut, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia saling merangkul satu sama. Bangsa Indonesia itu pernah dijajah pada masanya, sehingga masyarakatnya pun ikut menderita. Dari alasan tersebut, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia saling merangkul satu sama lain, saling bahu-membahu untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Dari rekaman audio tadi, siapa yang tahu tanggal berapa teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus tahun berapa? 1945. Pintar mendengarkan ya tadi kamu pastinya. Nah, siapa yang tahu yang membacakan teks proklamasi siapa? IR Soekarno. Dan wakilnya siapa wakilnya? Ya, Muhammad Hatta. Di mana teks proklamasi itu dibacakan? Di Jakarta. Ini ada yang pernah di Jakarta? Belum ya? Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham dari penjelasan tadi? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran masyarakat peduli. Apa sih maksudnya? Kalian sudah tahu apa itu? Ya, lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang ada di dalamnya, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan sosial, lingkungan hidup, dan lain-lain. Baik, di sini Ibu akan membacakan cerita tentang Kampung Rawajati. Di Kampung Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung area sampah rumah tangga. Anak itu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti bawang, batang sayur, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra sampah dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun warga kemudian dijual menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk pengumpulan tanah sekitar. Apa yang dilakukan warga kampung ini? Konsumsi. Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahan sehingga dapat tergolah secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di kampung Rawajati tidak akan ditemukan penggunaan sampah atau sisa makanan yang disebabkan mengapa? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di dalam rumah. Sampah sisa makanan yang ada dibuang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penimbun pada musim panen. Dan ada juga sampah konsumsi berupa sampah organik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terkendali. Beberapa contoh sampah organik adalah sampah-sampah plastik yang digunakan dalam pembuatan seperti kemasan, botol kaca, besi, serta barang.
Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat pembuangan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang dikumpulkan di sentra diambil oleh beberapa pengumpul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilo sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah tersebut. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampah tersendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang mudah dijual seperti vas bunga, alas gelas, dompet, dan tas-tas yang menarik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga. Nah, dari bacaan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebaiknya kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tidak tercemar, seperti kita memilah-milah sampah antara yang organik dan anorganik. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memutarkan sebuah lagu yang menggambarkan tentang peduli lingkungan, yaitu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Baik, sudah ya anak-anak. Jadi lagu tersebut menggambarkan bahwa kita harus mencintai lingkungan. Bila kita mencintai lingkungan, kita akan hidup lebih nyaman, sehat, dan bahagia. Terima kasih. Dibuka bukunya halaman 13, sudah dibuka ya. Di situ terdapat 3 gambar, ada anak SD, terus ada anak SMP sama anak SMA. Nah, di gambar pertama itu kira-kira anak SD-nya sedang ngapain? Ada yang tahu nggak? Ya benar, di situ anak SD sedang melakukan wawancara. Jadi di situ ada 2 anak siswa, perempuan dan laki-laki sedang mewawancarai temannya. Terus yang kedua itu ngapain? Yaitu kayaknya sedang melakukan praktik pelajaran. Terus yang gambar ketiga itu ada anak SMA sedang berdiskusi. Biasanya berdiskusi apa? Tentang pelajaran atau
organisasi atau ekstrakurikuler. Terus karena pemerintah itu mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mengikuti pendidikan dasar, maka sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 2. Coba di sini ada yang tahu nggak bunyi pasal 31 ayat 2 itu bagaimana? Ya, benar, bunyinya adalah bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, kalau pemerintah mewajibkan seluruh warga negaranya mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun, dan itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita, maka salah satu upaya yang lain untuk memperbaiki pendidikan di negara kita itu apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Ya, contohnya adalah memperbaiki fasilitas pendidikan. Misalnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Satu, apa? Ya, memberikan bantuan buku gratis. Terus yang kedua apa? Memberikan pengajar-pengajar yang profesional atau guru yang profesional, dan memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak. Oke, sekarang dibuka bukunya halaman 14 bagian bawah itu, coba diamati. Terdapat gambar anak yang sedang ngapain itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, benar, di situ ada seorang anak laki-laki sedang membaca atau belajar pelajaran sekolah. Biar apa sih kok kita disuruh belajar? Biar supaya pintar atau biar lebih mengerti dan paham tentang isi materi pelajaran yang telah disampaikan kepada guru. Nah, berarti tujuan dari mengamati atau kesimpulan dari mengamati itu adalah mendapatkan data-data yang akurat dari suatu objek yang kita lihat. Itu ya. Jadi sudah paham kan dari sini? Sekarang coba kita buka halaman 15. Di situ ada beberapa soal, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini silakan dikerjakan. Terus nanti dikumpulkan, ibu tunggu sebelum istirahat. Ya, anak-anak, sini Bapak akan menjelaskan tentang tanda nada pada lagu. Sebelum kita memasuki materi, kita mendengarkan lagu terlebih dahulu. Nah, barusan kita semua mendengarkan lagu tentang Aku Cinta Lingkunganku. Tanda nada yang digunakan pada lagu tadi yaitu tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Untuk memahami interval, kita harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Yang pertama yaitu deretan nada-nada dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, C, D, E, F, G, H, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Langkah yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C yaitu langkah ke-1, C ke D yaitu langkah kedua, dan C ke
E adalah langkah ketiga. Apakah itu interval? Ayo, siapa yang tahu interval? Iya, interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor. D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekunda. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Yang pertama yaitu nada pangkal. Yang kedua yaitu nada selang. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.